Mas Ade, hasil karya jenengan kostum headpiece ini udah sampai kemana aja? Thailand, Las Vegas. Berarti udah sampai ke mancanegara ya? Alhamdulillah sudah. Mas Adenya sendiri ikut gak ke mancanegara? Oh iya. Ikut. Ya gak ikut. Gak ikut. Yang penting karyanya udah sampai luar ya? Iya betul. Karena lebih memprioritaskan karyaku aja yang dikenal. Iya. Yang sampai luar negeri. Kalau karya dikenal otomatis yang buat juga dikenal. Jadi kita nggak perlu nafsu. Karena udah sampai luar negeri, anu dong ya. Apa? Pendapatannya juga. Ini kan laku sampai luar negeri nih. Banyak uang dong. Iya, iya. Yang paling sampai luar negeri range harganya berapa Mas mereka minta biasanya? Ya cukup buat beli apel keroak berkilo-kilo. Apel keroak. Bisa buat Mungkin kan ya apel keroak. Iya, Ya. apel keroak. Iya. Biasanya kalau bikin kayak gini, itu Mas Ade nuruti custom mereka, menawarkan model dari Mas Ade sendiri atau mereka punya permintaan seperti apa? Sebenarnya ada beberapa jenis customer. Ada beberapa customer yang memang sepenuhnya pasrah sama aku, desainnya pasrah sama Mas Ade nih, yang penting budget segini. Ada juga customer yang Mas aku punya desain gini bentuknya mau kayak gini. Nah itu harga juga menyesuaikan requestnya mereka. Gitu. Seringnya mereka pasang harga atau Mas Ade sendiri yang pasang harga? Seringnya mereka ngasih budget, ngasih harga. Mas budget segini. Tapi mereka udah tahu sih range-nya aku seberapa, startnya berapa mereka udah tahu. Range-mu berapa? Kalau untuk headpiece aja itu range estimasi terendahnya itu 1,5-an. Itu yang sering di custom sama orang segitu. Seringnya mainnya di situ. Iya. Kalau permintaan termahal Termahal untuk budget terbesar yang dikasih sama customer berapa? global dari hasil karya saya, bukan hanya headpiece ya. Paling besar itu kan ada yang borongan juga. Paling besar itu dulu ada 23 juta. 23 juta. Iya. Gede ya Mas ya? Gede. Sebenarnya punya uang ya Mas ya? Iya, alhamdulillah. Sebenarnya kalau itu kan satu customer aja nih, pasti kan nggak cuma satu customer kan. Iya. Ada beberapa customer dengan nilai yang segitu, ya bisa dikalikan aja. Yang di Thailand itu eventnya apa? Waktu di Thailand itu eventnya Mr. Friendship Internasional. Kebetulan pas itu saya dipercaya dari manajemennya Indonesia, Mr. Friendship Indonesia ke Thailand untuk membuat nasional kostumnya Indonesia. Waktu itu bertemakan Badak Bercula Satu karena finalis Indonesia ini kebetulan berasal dari Banten. Dari Banten. Ya. Okay. Karena Badak Bercula Satu kan juga dengar-dengarnya tahun ini apa tahun berapa ya? Jadi apa sih namanya? Maskot Okay. FIFA World Cup. Bener gak sih? Kurang tahu sih. Ya, pokoknya itu lah. Kalau yang Amerika itu event apa? Itu Miss Landscape Internasional pada tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2019 waktu itu. Permintaan yang untuk event-event luar negeri sama event dalam negeri itu biasanya malah duitnya gede yang mana? Gede dalam negeri. Karena kalau luar negeri kan biasanya cuma satu aja kan kita bikinnya. Satu set aja. Kalau dalam negeri itu bisa berset-set dan mereka pasti ini apa sih namanya kalau kita orang repeat order. Nah itu lumayan banyak banget, lebih dari yang internasional sebenarnya. Tadi yang apa termahal itu yang sampai 2-3 juta itu berapa set? Berapa? 15 set. Satu paket ya? 15 set. Nah untuk kalau misalnya ini headpiece ini tuh bahan bakunya apa? Apa ya disebutin aja. Kalau bahan bakunya, kalau teman-teman tahu di rumah itu tuh sejenis lem tembak. Ya memang lem tembak, tapi kita lebih sering nyebutnya hot melt gun. Hot melt gun? Iya, karena dia dipanasin sama tembak panas meleleh. Iya, betul. Gitu. Itu untuk bikin kayak gini butuh berapa kilo? Lem tembak. Kalau yang sejenis ukuran segini, kurang lebih kalau kiloan kan kita nggak bisa ngitung berapa bijinya kan ya. Kalau ini estimasinya, ngitungnya bijian aja nih ya, nggak ada sekilo, paling nggak 50 estimasinya, 50 biji. 50 biji yang satu lonjor gitu. Karena satu batang lem tembak itu bisa jadi 3 helai bentuk seperti ini. Kalau yang ukuran gede-gede kayak gini bisa sampai 3-5 lem. Kalau yang misalnya, yang dipakai di Thailand itu ada berjalan satu tadi ya, itu sampai habis berapa kilo?
karena yang badak bercula satu itu kan nggak cuma bahan hot melt gun kan, bukan lem tembak doang, itu ada campuran spon ati, ada apa ya, ada kain, ada spon ati, ada pernak-pernik yang lain, jadi mungkin tidak boros di lem tembak karena apa sih namanya, kalau yang gede itu kan di-cover dengan spon ati. Spon ati itu apa, kasih tahu? Spon ati itu sejenis matras atau bahan baku pembuatan sandal. Kalau kalian tahu sandal hotel, nah itu namanya spon ati. Mas, dalam proses berkreativitas itu Mas Ade lebih duluan kenalan sama spon ati atau lem gun tadi? Sebenarnya saya dulu lebih kenal ke spon ati dulu, karena saya kan waktu itu 2017 buta banget yang namanya kostum. Nggak tahu dari bahannya, dari cara bikinnya itu buta banget, nggak tahu semuanya. Terus lihat-lihat di Instagram ada orang bikin kostum, ternyata. Jadi saya tuh prinsipnya apa yang saya lihat itu ilmu buat saya, apa yang saya dengar itu ilmu buat saya. Misal nih di postingan orang ada cutter dan spon ati, ya udah kita logikanya berarti dia pakainya itu dan alatnya itu, gitu. Nah sebenarnya awalnya lebih kenal spon ati sih, ngukir manual pakai spon ati. Terus karena melalui beberapa tahun ini kan kita mau nggak mau harus menciptakan inovasi baru. Jadi nggak stuck di situ terus kan. Nah, aku kenal lah yang teknik molding seperti ini. Gitu. Pertama kenal sama teknik ini gimana? Awalnya kalau kenal itu lucu sebenarnya ceritanya. Itu kakak saya kan pembuat roti. Dia punya kayak usaha roti kering dan roti apa sih, roti ulang tahun gitu ya. Tahu yang namanya coklat, coklat Honda, coklat yang dicairkan juga tahu kan. Nah kakak saya itu puding juga, itu kan sesuatu yang panas kan, meleleh, ya, cair, meleleh, yang ingin dibentuk sedemikian rupa pasti kan butuh cetakan. Itu nonton tuh waktu itu, oh iya coklat dipanasin, dicetak ke silikon, enggak ini ya enggak meleleh. Terus mikir ke situ, wah ternyata aku coba lah, aku masih eksperimen lem tembak aku cetak di situ. Sebenarnya bukan lem tembak aja sih yang bisa dicetak ke ini, macam-macam sih. Nah aku eksperimen pakai lem tembak, ternyata bisa, dan ya jadinya malah bertahan dengan teknik itu. Bukan bertahan di teknik ini sih sebenarnya. Sekarang lebih ke mix antara spon ati dan molding. Tapi yang mendominasi ini? Yang mendominasi tidak ada yang mendominasi. Kalau aku berusaha mempertahankan keduanya. Gitu ya. Jadi biar nggak, kan kostum kreator nggak cuma aku nih, banyak banget kan di Indonesia. Ya mau nggak mau kita harus punya signature sendiri, maksudnya ciri khas sendiri, biar kelihatan nih garapannya Mas Ade. Kalau Mas Ade itu berarti garapannya, kostumnya itu kebanyakan memang ciri khasnya pakai lem gun gini? Enggak, belum tentu. Banyak yang pakai lem gun kayak gini, cuman tata cara menatanya, tata cara mengkombinasikan bahan itu kan setiap orang punya karakter sendiri-sendiri. Jadi misal nih Mas Ade, garapan Mas Ade ada campurannya spon ati, ada campurannya ini, nah itu jadi ciri khas. Kadang kalau orang suruh bikin kayak gini semua pasti bisa kostum kreator, karena nggak ada ciri khasnya. Podo kabeh, kreatif garapan sopo podo kabeh, sama semua kayak gitu. Tapi ya itu yang menjadi ciri khas adalah tata cara menata. Kamu berarti belajar ini otodidak ya Mas? Otodidak. Pertamanya tertarik ke situ gimana? Pertama, kalau diceritakan kita mundur, itu sangat panjang ya. Diambil secara garis besarnya aja. Karena aku emang anak yang senang seni, dari kecil suka gambar gitu. Terus punya cita-cita, kalau nggak jadi penyanyi ya jadi desainer, tapi desainernya bukan desainer baju yang biasa. Waktu itu kan anak seumur kayak gitu kan belum tahu kan bajunya nggak biasa tuh kayak mana, kan nggak tahu kan. Baru tahu terus setelah aku mengenal dunia pageant itu tadi. Terus kayaknya omongan anak kecil tuh bener deh, omongan anak-anak kecil tuh bener. Apa yang kita ucapkan ketika kita kecil itu jadi kenyataan sekarang. Apa yang kamu ucapkan pas waktu itu? Itu pengen jadi penyanyi, kalau enggak desainer. Alhamdulillah dua-duanya kesampaian. Jadi penyanyi sama desainer dulu sih ya? Desainer dulu. Seneng gambar nih, gambar terus mosok ya aku cuma stuck gambar doang, harus bisa ngewujudin dong. Namanya ilustrator, harus bisa mewujudin bahannya apa, ini gimana buatnya, pasti kan harus bisa mewujudin. Mencoba iseng. Terus awalnya dari gambar-gambar, terus di SMA juga ikutnya seni tari. Otomatis kalau di sekolah kan kalau ada anak murid yang suka seni, guru kan pasti kan mau nggak mau dorong anak itu buat ikut event kan. Kamu ya ikut ya, ya udah dipaksa. Waktu itu juga telepon orang tua ikut
salah satu event tahunan Kota Semarang itu Semarang Night Carnival ya, Semarang Night Carnival. Ini juga mau ada tahun-tahun ini, bentar lagi. Nah ikut Semarang Night Carnival waktu itu kelas 11 SMA kalau nggak salah. Iya kelas 11. Karena terpaksa ikut ya udah ikut. Kenapa terpaksa? Karena belum tahu teknisnya gimana, itu kostum dari mana kan kita nggak tahu. Dan kayaknya tahun-tahun itu masih SNC yang baru awal-awal ya? Bukan awal banget sih, karena awal udah tengah-tengah. Baru masuk 2016, karena di sana diajarin bikin kostum dan lain-lain. Kalau anak yang nggak bodoh amatan, pasti menyerap semua apa yang diucapkan. Dari situ diserap. Guruku itu waktu itu ambil desainer dari luar karena nggak percaya kan aku bisa bikin kostum. Mana buktinya kalau kamu bisa bikin kostum? Padahal kamu bisa. Bisa tapi karena kalah sama nggak ada bukti. Jadi guru ambil dari desainer luar waktu itu. Malah dulu yang dipesanin guruku itu kan dari kampus, malah kampusnya sekarang pesen di aku kebalik. Yaitu bikin dari situ, terus nggak kebeneran. Karena aku nggak cocok sama garapannya. Ya namanya anak seni kritis pasti ya dengan aku nggak puas. Seni kok kayak gini banget, ini bukan aku yang nggak cocok kalau pakai gini. Memang merasa gitu kan. Bukan berarti garapan ini jelek gitu, tapi namanya orang seni itu pasti tangannya kering buat benerin. Terus rombak dari awal semuanya, dari nol bikin baru. Terus guru bilang, oh iya ternyata kamu bisa bikin ya gini-gini. Tapi besok SMA 5 sekarang aku menyadari bakatmu. Iya. Terus lulus SMA kelas 12 itu aku emang agak bandel sih, bukan bandel yang aku nakal nggak pernah masuk sekolah bukan ya, tapi lebih gak sopannya tuh aku jarang dengerin guruku ini nerangin buat ujian ya, karena aku emang udah nggak nyaman di jurusanku. Waktu itu aku jurusannya MIPA. Tapi kamu interestnya di kesenian? Iya, seni. Salah masuk sekolah juga sih menurut aku sih. Terus ya mau nggak mau udah kelas 12 dipertahanin aja tuh. Gambar terus setiap guru ngejelasin gambar. Udah pokoknya jadi tiru ya, perbuatan apa yang kayak gitu. Tapi kalau hal positifnya boleh ditiru sih. Dari situ gambar. Terus lulus SMA, ngelamar kerja, kemana-mana interview mentok gak dipanggil, interview gak dipanggil lagi. Jadi gabut nih mau ngapain, gak ada kegiatan. Biasanya kan nyanyi sama nari kan ya. Pas itu juga lulus SMA kan udah mengurangi hal kayak gitu sih, maksudnya gimana ya, jarang ketemu teman-teman. Jadi kayak jobnya juga berkurang, terus nyari aktivitas. Nah sisa bahan yang dulu SNT 2016 itu dibikin ya iseng-iseng, terus diposting di media sosial. Waktu itu diposting Instagram. Ada salah satu mahasiswa dari kampus tertarik sama garapanku, disuruh bikinin buat tugas akhirnya. Terus awalnya aku nolak, mahasiswa seni, mahasiswa kecantikan, salah satu fakultas di Semarang, kampus di Semarang. Betul. Awalnya nolak karena aku merasa aku belum layak untuk terjun di dunia seperti ini. Bahkan aku belum pernah menerima orderan sama sekali. Artinya kamu masih merasa aku belum layak dapat orderan kok, karena garapanku juga masih gini. Perasaanmu waktu itu masih gitu? Iya, di samping itu saya juga kesibukan kursus jahit. Karena saya menyadari ekonomi keluarga saya itu kurang. Karena bapak saya juga sudah tidak sehat seperti dulu lagi. Saya memutuskan untuk tidak kuliah itu tadi, saya memilih kursus. Jadi saya kelas 12 itu udah tahu mau kemana-kemananya. Saya nggak mau lanjut kuliah. Bisa kuliah pakai jalur prestasi. Tapi biaya sehari-hari saya, kalau saya di luar kota, di luar ini kan pasti juga butuh biaya. Nggak mungkin enggak. Daripada saya memberatkan orang tua, saya mengambil kerja, tapi Tuhan tuh punya jalan yang lebih indah. Yang ini. Yang mahasiswa tadi kan mau order ke dirimu kan, kamu nolak nih. Nolak. Terus habis itu? Dipaksa. Dipaksanya gini, enggak apa mas, garapanmu tuh bagus banget kok, layak gini, daripada kakak tingkatku yang sebelum-sebelumnya garapannya jelek gitu. Padahal waktu itu kamu juga bikinnya angger-anggeran gitu. Iya, salah-salah. Cuma tinggal bikin sisa bahan. Karena emang aku anaknya buta seperti itu, nggak tahu apa-apa. Yang waktu itu yang kamu bikin apa? Headpiece? Bukan sih, kayak part kecil kayak kostum nari, apa namanya, plat baru yang dipakai di orang sini. Tapi pakai bahan sisa dari bahan SNC. Terus mbaknya, yaudah mas, gak apa, aku yakin ke kamu, aku pasrah sama kamu, bentuknya yang penting gini. Oh iya mbak, terus tak kasih DP dulu ya mas, dikasih uang DP.
percaya nggak percaya, saya itu dulu takut banget megang uang sebanyak itu. 500.000 itu aku takut megang uang. Orderan pertama berarti 500.000 itu? Bukan 500.000 sih, aku lebih tepatnya belum tahu harga pasarannya berapa. Kamu belum bisa ngasih range berapa? Nah, jadi estimasinya belum tahu berapa, Mbak. Ya udah aku kasih uang 500.000 dulu ya, Mas. Terus ya udah dari uang Mbaknya itu buat aku modal. Terus mereka malah Mbaknya itu rekomendasiin teman-temannya buat ke aku semua. Ya alhamdulillah, semangat dong, semangat bikin ya, semangat. Terus setelah itu juga semangat bikin. Jadi laba-labanya itu bukan buat aku gunain yang nggak benar, meskipun sempat disepelin sama orang tua juga sih waktu itu. Sempat apa? Disepelin sama orang tua. Karena kalau cara Jawanya ngopo to nggak kok ngene iki. Itu. Emang iso ngetoke duit kono lho mbok golek kerjaan. Sampai digituin iya. Sampai digituin. Ya karena aku tahu ini nanti bakal jadi duit lebih gede lagi. Otak bisnisnya aku udah jalan nih. Nggak mau ngebantah orang tua yang kayak gitu, ya udahlah tinggal dibuktikan aja. Iya, pembuktian ya Mas ya. Laba dibelikan bahan sampai sekarang alhamdulillah aku tuh istilahnya tuh mundurnya hasil prihatinku dulu yang tidak menggunakan uang laba itu untuk macam-macam, ngunduhnya sekarang. Jadi ada orang DP itu uang DP bisa aku gunakan yang lain, kebetulan kan sekarang kalau udah nggak ada kan. Jadi bisa membantu ekonomi ibu. Gitu. Jadi hasil tandemku tuh bisa buat nggak terlalu banyak uang belanjanya. Kenapa megang uang 500 tuh takut? Padahal kan sorry, 500 kan bukan hal yang besar Kita udah biasa lah megang uang 100 aja. Kenapa takut? Sekarang 500 hari habis ya. Kalau dulu emang karena bocah yang belum pernah megang uang sebanyak itu. Waktu itu orang aku nyanyi aja bayarannya nggak sebanyak itu. Jadi kayak ini beneran aku dapat uang segini. Sampai kakak tuh yang tak suruh megang. Aku nggak mau pegang uang. Itu yang orderan pertama itu 500.000, terus setelah itu kan 500 DP kan? Iya. Habis itu dapat berapa lagi? Oh, dapat 750 setelahnya. Karena saya totalnya 1.250.000. Iya, awal banget. Iya. Lumayan, terus semangat dari situ. Yang namanya anak baru lulus SMA ya semangat banget kan kalau dapat uang bisa bantu orang tua, bisa dibelikan barang lagi. Jadi kayak kita semangat untuk berkarya lebih dari yang ini. Jadi emang saya ambisius anaknya, tapi ambisiusnya bukan ambisius yang halu. Jadi ambisius tapi aku harus mau usaha juga biar kewujud. Apa yang aku ambisiuskan itu tuh harus ada wujudnya. Gitu. Mas, permintaanmu kan udah sampai Thailand, udah sampai Amerika, buat pageant internasional itu. Itu kamu sekali permintaan itu yang internasional itu, dapat bersihmu berapa Mas? Kalau dapat bersihnya ya berapa ya? Lebih dari cukup lah kalau kita buat ngopi-ngopi di coffee shop yang mahal gitu. Bisa sebulan seringan asam lambung dong. Gede dong. Ya gitulah ya. Bisa buat nutup yang perlu ditutup juga. Kalau untuk belanja modal, itu paling berapa persen? Tergantung budget kostum yang akan dibuat. Misal nih budgetnya, ini open aja nggak apa ya? Misalnya aja. Sebut angka berapa? Misal dia di angka 3 juta bisa, tergantung nih pesanannya apa. Kalau misalnya kostum dan itu bisa di manage, meminimalisir dana, tapi kita bisa berkreasi berkualitas. Paling mentok kita belanja ya kita patok 1 juta lah, nggak boleh lebih dari itu, harus segitu. Sepertiga. Ya harus itu, jangan lebih dan jangan kurang. Nah Mas, kamu dalam membelanjakan modalmu tuh, itu tipikal desainer yang gimana? Nggak apa-apa ngepaske budgetnya, atau nggak apa-apa lah untungku dikit, yang penting kualitas barangmu seperti apa? Kalau aku lebih milih mepet untungnya tapi kualitasku terjaga, gitu. Karena kalau kita mempertahankan kualitas pasti orang bakalan repeat order ke kita, gitu. Gak apa sih. Antara barang yang kualitas sama yang nggak kualitas itu gimana? Bedanya apa? Hasil karyamu? Kalau tidak berkualitas kan pasti kan ada yang namanya niat dan gak niat ya kalau bikin ya. Kalau yang nggak berkualitas kan asal nempel aja tuh, gak ada konsep bentuknya seperti apa, ini nanti ceritanya gimana. Nah itu yang namanya tidak berkualitas. Kalau menurut saya yaitu standar saya seperti itu. Kalau yang berkualitas itu pasti ada konsep, ada cara menyusunnya, terus teknik pembuatannya, terus bahannya apa. Nah itu yang namanya berkualitas. Terus kuat apa enggak gitu, berkualitas. Kalau kuatnya, penguatannya
itu bisa sampai berlebihi nggak? Misalnya bahan bakunya, oh ini misal sebutlah, oh ini sekilo cukup kok, bikin kayak gini sekilo cukup kok. Itu lebihi gitu, kamu berani nggak? Berani. Nggak apa-apa kamu untungnya dikit? Nggak apa, mepet nggak apa, yang penting kualitasnya terjaga. Jadi berlebihi gitu ya bahan bakunya ya? Karena prinsipnya gini, kalau kita mempertahankan kualitas, nanti yang memasarkan produk kita itu bukan kita sendiri. Jadi merupakan soft marketing, teknik soft marketing. Jadi nanti yang mempromosikan adalah orang yang order di aku tadi. Jadi orang itu bisa repeat order dan dia juga bisa menjadi orang yang mendistribusikan produk kita. Dari mulut ke mulut lah. Nah, itu jauh lebih banyak untungnya daripada kita yang aku pengen untung gede, tapi mereka tidak repeat order dan malah dia memasarkan nih kono, jangan di sana jelek garapannya kan. Ya kita sendiri. Ya. Jadi demi mempertahankan kualitas dan nama baik saya, ya saya rela mendapatkan untung yang mepet demi kualitas. Bikinnya ini kan butuh kreativitas ya. Kadang dirimu gitu membatasi juga nggak? Karena kan aku cuma membatasi orderan sekian karena aku nggak mau banyak-banyak. Bikinnya kan juga waktu, kreativitas, ya, mood. Iya, mood, waktu. Pasti kan kalau kita mood nggak bagus, pasti kita nggak punya inspirasi apa-apa kan. Nah, waktu juga, kalau misalnya kita dikejar-kejar waktu, jatuhnya ke tidak berkualitas tadi, buru-buru bikin, asal nempel, yang penting jadi, dapat duit, nah itu nggak bisa sebenarnya kayak gitu. Makanya kalau saya dipaksa sama orang, mas nggak apa dong ini, ya resiko ditanggung sendiri, jangan salahkan saya. Dan sebenarnya pernah kayak itu sering malah dipaksa mas, ya nggak apa-apa, selak-selak kayak gitu. Dulu saya jadi orang yang tidak enakan, tapi sekarang harus tegas. Karena itu demi nama baik saya sendiri. Jadi ya gitu. Tapi ada sih memaksa, tapi konsekuensinya gini. Saya nggak mau tahu. Itu kita mau tahu sendiri dan saya nggak mau mengorbankan orang yang saya prioritaskan sebelumnya. Gitu. Berbatasi berapa mas? Kalau misalnya kostum, tergantung orderannya dulu sih. Kalau misalnya grand kostum karnival kayak gitu, mentok banget 5 kostum itu dalam jangka waktu 2 bulan harus iya, nggak boleh terima orderan yang lain. Itu aja bisa molor kalau aku ngerjainnya bener-bener niat banget. Kan kadang orang kan itu kan 5 kostum kadang dari customer yang berbeda-beda. Otomatis mereka kan requestnya beda-beda. Sedangkan saya satu nih ngerjain sendiri semua. Iya, jadi kan harus ekstra mikir juga kan. Ini bahannya ini, belum nanti kalau tema yang berbeda pasti nyusun konsep juga berbeda lagi. Konsepnya biasanya dari customer pure atau kamu juga nimbangi ngasih pertimbangan? Iya, kadang ada customer yang sudah punya konsep, mas ada ini nih aku mau yang konsepnya gini tapi dikembangin gini. Mas ada juga yang customer gak paham, mas temanya kayak gini, misal nih temanya kipas misal, kira-kira enaknya digimanain ya mas. Nah mungkin aku bisa merekomendasikan, kipas kan luas nih aturannya, yang tidak boleh mana, yang boleh mana. Kalau yang boleh begini ya kita misal kipas Bali, kipas Jawa, kipas Cina, tinggal pilih yang mana. Oh ya mas mau kipas yang Bali ya, berarti full packagingnya itu harus nuansa Bali seperti itu. Jadi kita membantu customer kita tuh biar mereka nggak bingung gitu mau kemana. Kan kadang banyak customer yang bingung kan, bingung mas nggak ada gambaran, nggak tahu desainnya mau gimana. Nah itu tugasnya kita membantu customer biar paham dan mereka ada gambaran untuk budget kostumnya berapa. Mas Adi kesibukannya selain fokus di dunia kostum desain apa lagi? Soalnya tak lihat dirimu seniman banget. Kesibukannya selain di dunia kostum, di dunia tari juga, dunia tari suara juga. Bisa nyanyi? Bisa. Wow. Sempet tembus di 40 besar ajang di Indosiar juga.